Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat Magelang dan masyarakat di seluruh Indonesia. Siang hari ini kita berjumpa di podcast Sudut Pandang Relawan yang perdana. Dan di podcast yang perdana ini bersama saya Ika Puspitasari. Saya ditemani oleh tamu istimewa di studio Sudut Pandang Relawan, yaitu Pak Gianto. Selamat siang Pak Gi. Selamat siang. Selamat siang, sehat Pak Gi? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Baik teman-teman, hari ini di tengah pandemi yang belum juga berakhir, sehat menjadi satu hal yang sangat-sangat penting buat kita tentunya. Dan untuk mengisi kegabutan kita ya di tengah PPKM ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia kerelawanan, dunia kemanusiaan yang ini bukan obrolan kosong ya, harapannya memang obrolan yang akan menambah wawasan kita, akan memberikan inspirasi buat kita semuanya. Baik, gak usah panjang lebar, siang ini saya akan ngobrol dengan Pak Gi tentang satu organisasi kerelawanan teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah mendengar MRI, Masyarakat Relawan Indonesia, sebuah organisasi kerelawanan yang merupakan mitra dari Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Seperti apa MRI ini dan bagaimana MRI ini bisa ada di Jawa Tengah? Nah, kita langsung nanti tanya ke pelakunya teman-teman ya. Baik Pak Gi, Pak Gi ini tempat tinggalnya di mana Pak Gi? Saya tinggalnya di Semarang. Tinggalnya di Semarang. Tepatnya ya? di Gunung Pati. Ya kalau dari kampus UNES dekat lah. Oke. Sekitar 5-7 menit lah sampai. Kalau lahirnya sih sebenarnya bukan Semarang, lahirnya di Boyolali. Oke. Tahun 87 lah gitu. Oke, 87 ya, di Boyolali, tapi tinggalnya di Semarang ya? Ya. Tinggal di Semarang. Baik, Pak Gi ini dengar-dengar nih Pak Gi yang selama ini merintis Babat Alas begitu, satu organisasi kerelawanan yaitu MRI di Jawa Tengah. Pak Gi mungkin bisa ceritakan bagaimana sejarahnya MRI ini bisa ada di Jawa Tengah dan bagaimana dulu memulai gitu MRI di Jawa Tengah. Iya, waktu itu saya itu masih ingat juga tahun 2010 lah. Sebenarnya saya juga bukan yang pertama juga sebenarnya, cuman yang mungkin bertahan paling lama saya lah ya begitu. Sebab dulu itu ada banyak peristiwa sebenarnya di Jawa Tengah dan Jogja, khususnya ada gempa di Yogyakarta dan kemudian ada letusan Merapi ya. Itu sudah banyak relawan MRI itu gitu. Tetapi memang belum terorganisir ya. Jadi belum menjadi bentuk sebuah organisasi yang berpengurus maupun memiliki anggota yang banyak gitu. Nah, sebenarnya enggak pertama sih. Cuma setelah dibuat struktur ya itu mungkin sayalah yang pertama untuk kemudian menjabat sebagai ketua. Ya, sebelumnya sekjen kemudian ketua waktu itu. Nah, tahun 2010 itu saya dapat kunjungan dari seorang relawan yang saya anggap luar biasa ya. Namanya almarhum Pak Andika. Waktu itu beliau itu adalah relawan yang sering ditugaskan di tempat-tempat yang jauh dan menurut saya cukup menegangkan lah begitu. Sebab beliau ini kadang diterjunkan di kayak misalkan Rohingya, kemudian Palestina, ya, kemudian di Yaman, Somalia yang daerah-daerah konflik lah gitu. Saya kira orang ini begitu istimewa lah bagi saya. Dia menceritakan apa sih sebenarnya relawan itu gitu. Sebab orang kenalnya kan relawan kayak partai politik gitu kan. Kemudian relawan itu kayak di bencana gitu kan. Ini tapi di daerah-daerah yang menegangkan lah begitu. Itu kan peristiwa kemanusiaan yang besar ya, di peperangan itu kan bukan hanya bencana alam biasa begitu. Itu yang membuat saya kemudian berpikir bahwa saya perlulah membangun sebuah gerakan anak-anak muda yang kemudian fokus juga di bidang penanganan kerelawanan secara utuh begitu. Jadi bukan hanya parsial ya. Jadi misalkan tadi saya sampaikan kayak
cuman di bencana aja atau kemudian malah politik begitu. Nah ini yang menurut saya perlu bangun waktu itu, sehingga kemudian saya kebetulan mengelola di pesantren mahasiswa gitu, jadi mahasiswanya cukup banyak dan saya mulai memperkenalkan sejak tahun 2010 itu sampai tahun 2000 berapa itu 16 itu 2016. Cukup lama juga ya, 2021, Iya. 2010, sudah 11 tahun ya. Betul. Kira-kira ada di Jawa Tengah. Nah itu baru embrio lah, belum ada pengurus kan. Nah waktu ada pengurus itu kan masuk tahun 2017 itu. Waktu itu kan kita buat volunteer camp ya kan. Waktu itu pertama di daerah dekat Rawapening gitu, ya kan. Di daerah sekitar Kabupaten Semarang, yang dekat Salatiga itu ya, Banyu Biru lah daerah situ. Yeah. Nah itu baru kemudian muncul relawan secara banyak gitu, dalam jumlah banyak. Hingga kita membuat volunteer camp 2 di 7 bidadari ya. Oh. Meskipun 7 bidadari itu bukan 7 wanita, bukan ya, maksudnya sebuah tempat yang ada di Kabupaten Semarang juga. Oh iya. Yang air mancur itu disebut air mancur 7 bidadari. Saya dulu pernah ke sana waktu belum ada tempat rekreasi yang sebesar ini saat sekarang ini. Waktu itu masih rintis, jadi waktu itu saya kegiatan mahasiswa di sana. Nah kemudian kita adain volunteer camp dengan jumlah waktu itu terbanyak di Indonesia volunteer camp ya. Terus salah satunya juga ada orang Magelang itu Mas Mahin itu ya, volunteer camp 2 itu kan. Nah dari situ kemudian mulai kita buat pengurus dan akhirnya kita buat pelantikan di Solo, di asrama haji Donohudan ya. Oh gitu. Nah kemudian terbentuklah pengurus di 35 kota kabupaten. Jadi memang bukan waktu yang pendek untuk adanya sebuah organisasi kerelawanan yang cukup besar ini. Kira-kira begitu. Oke. Untuk yang menjadi relawan awal-awal kebanyakan berarti pemuda mahasiswa gitu ya Pak ya? Ya kebanyakan mereka mahasiswa pengurus generasi pertama ini banyak juga yang alumni UNES ya. Alumni UNES misalkan kayak di Banjarnegara itu ada teman saya juga yang adik kelas itu kan. Dia juga dulu juga pernah di ACT gitu, Mas Hafid kan. Kemudian kayak di Kebumen ya, ada Mas Wargo itu juga kakak kelas saya. Di Solo ada Mas Ardian Sabto Tamrin itu. Ya itu terus kemudian di Jepara itu ada Mas Azam itu dulu aktivis di UNES. Udinus ya. Oh, Udinus. Ini yang Semarang, yang UNES merapat ya teman-teman ya. Yang nonton di mana aja gitu. Ternyata banyak kan alumni UNES nih yang jadi perintis MRI di Jawa Tengah. Ternyata begitu. Ya, di teman-teman di kampus dulu kan. Nah, kalau Mas Azam itu kenalnya karena dulu Mas Azam itu sering demo juga itu dia. Jadi tapi nggak semua relawan suka demo ya Pak ya? Iya, nggak tapi kan waktu ini bukan demo politik bukan. Atau demo masak ya? Bukan demo masak. Ini demo kemanusiaan, maksud saya pembelaan terhadap hak-hak kemanusiaan yang terampas oleh dunia lah begitu. Oke, baik. Ya, Bapak kalau jaringan MRI ini apakah hanya ada di Jawa Tengah atau di seluruh Indonesia? MRI ada di seluruh dunia ya, di seluruh dunia ya, maksudnya yang sudah tersebar di sekitar 57 negara di dunia. Tapi kalau jumlah negara di dunia ada 150 lebih ya. Nah, itu baru sepertiga lah. Sepertiga ya. Nah, itu relawannya juga nggak hanya orang Indo sebenarnya, tapi juga ada orang-orang non Indo. Cuma namanya juga relawan global lah begitu. Yeah. Terkait nama ini kan juga harus didiskusikan secara internasional, saya masih belum bisa memfikskan lah terkait itu. Oke. Tapi kalau
brand kita di luar negeri sama ya, ada ACT sama MRI yang dipakai di mana-mana itu. Oke, baik, ternyata menarik ya teman-teman ya. MRI ini satu buah organisasi kerelawanan yang ada di Jawa Tengah, ada di Indonesia, dan ternyata nggak cuma ada di Indonesia, ini ada di luar negeri juga. Ya walaupun namanya mungkin bukan masyarakat relawan Indonesia Pak ya, karena ada di luar, mungkin relawan global atau relawan apa gitu. Tapi pada prinsipnya semangat kerelawanan itulah yang kemudian menyatukan kita di dalam satu wadah ini. Dan tadi menarik ya, ada kegiatan tadi Pak Gi menyampaikan ada volunteer camp. Nah nanti di segmen kedua kita akan ngobrol lebih jauh, lebih dalam lagi tentang apa aja sih kegiatan yang ada di dalam MRI. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap simak terus sudut pandang relawan di channel ini. Sampai jumpa di segmen kedua.